Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu adalah perjanjian yang kuat. Makanya tidak boleh main-main dalam masalah ini. Wah, aku tak coba-coba wae lah nikah, terus cerai, nikah lagi, cerai, nikah punya satu anak, cerai. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan khatitin asyarakumullah, alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian fikih nikah. Untuk hari ini kita akan membahas yaitu aqdun nikah, ikatan pernikahan. Setelah kemarin kita bahas nadhar dan khitbah. Ikhwan akhwatiddin asyarakumullah, 4 hal yang menegangkan bagi seorang ikhwan ketika melewatin proses pernikahan. Yang pertama adalah saat dia mau nadhar. Itu biasanya dia tegang, nervous, bingung. Yang kedua adalah saat dia menunggu jawaban dari si akhwat dan keluarga si akhwat, kira-kira khitbahnya diterima atau tidak. Itu juga biasanya dadanya berdegup kencang, khawatir jangan-jangan tidak diterima. Dan yang ketiga, ketika akad nikah, detik-detik menuju akad nikah itu biasanya adalah saat-saat yang menegangkan. Dan yang keempat adalah di malam pertama, terutama bagi ikhwan dan akhwat yang mereka tidak biasa pacaran dan baru pertama kali bertemu dengan laki-laki perempuan dalam tempat yang tertutup. Ikhwan akhwatina syarakumullah, kita nggak akan panjang lebar bahas masalah 4 hal itu. Langsung saja kita bahas tentang aqdun nikah, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu adalah perjanjian yang kuat. Makanya tidak boleh main-main dalam masalah ini. Wah, aku tak coba-coba wae lah nikah, terus cerai, nikah lagi, cerai, nikah punya satu anak, cerai, punya anak lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, sehingga anaknya 4 dari suami 4. Ya kecuali kalau itu memang benar-benar dia sudah serius, tapi kenyataannya memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak cocok. Tapi ada yang memang mereka itu nikah cuma coba-coba, tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa pernikahan itu tidak boleh untuk main-main, tidak boleh untuk candaan, nggak boleh untuk gurauan. Rasulullah mengatakan thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang seriusnya itu dianggap serius dan candaannya itu, guruannya itu dianggap juga serius. Apa itu? An-nikah, yang pertama nikah, wat talaq, yang kedua talak, yang ketiga arji'ah, yaitu rujuk. 3 hal ini nggak boleh untuk main-main. Yang bisa membatalkan pernikahan hanya 2, yaitu fasakh sama talak. Ya, kalau sudah terjadi pernikahan meskipun dia candaan, maka tidak bisa, wah, tadi itu saya tidak beneran, cuma main-main saja. Ya, nggak bisa. Pernikahan yang sudah terjadi, maka yang bisa membatalkan cuma fasakh, dan yang kedua adalah talak. Ikhwan fiddin, akhwatiddin asyarakumullah, selanjutnya kita masuk ke ta'rif, pengertian dari an-nikah. An-nikah secara lughatan, secara bahasa adalah adhammu wal jam'u. Adhammu itu mengumpulkan, al-jam'u juga mengumpulkan. Mengumpulkan 2 insan yang berbeda kelamin, mengumpulkan 2 insan yang berbeda latar belakang mereka, berbeda bapak sama ibunya, dan juga mengumpulkan 2 keluarga besar. Makanya nanti dalam pernikahan tidak boleh dia hanya pengen anaknya, tidak mau ibunya, tidak mau bapaknya. Kalau dia menikah dengan seseorang, ya dia harus siap untuk menerima keluarganya,
menerima bapaknya yaitu calon mertuanya, menerima ibunya juga, termasuk juga menerima adik-adik iparnya nanti dan keluarga besar dia. Adhammu wal jam'u. Sedangkan syar'an, secara syar'i, aqdun yatadhammanu ibahatul istimta'. Aqdun itu ikatan. Makanya disebut dengan akad nikah ketika menikah itu. Jadi sebelum ada ikatan itu, laki-laki perempuan itu belum dikatakan sebagai suami istri, belum dikatakan berjodoh, ya. Belum dikatakan mereka itu adalah suami istri. Kenapa? Karena boleh jadi habis dia itu khidbah ternyata laki-lakinya meninggal atau perempuannya meninggal. Bahkan beberapa jam sebelum akad nikah ada peristiwa itu sudah ditunggu sama mempelai wanita, keluarganya, tamu sudah datang, ternyata nggak datang-datang mempelai laki-lakinya, dapat kabar mempelai laki-laki kecelakaan meninggal dunia. Ya sudah, nggak terjadi akad nikah, ya, belum dihitung sebagai suami istri. Atau bahkan juga ada yang sudah disiapkan semuanya, ternyata yang laki-lakinya pergi, tidak mau datang karena merasa tidak cocok. Itu berarti ya juga belum dikatakan sebagai pernikahan. Kenapa? Karena belum ada akdun, janji, ya. Nikah secara syar'i adalah akdun, yaitu ikatan, yatadhammanu, yang mencakup ibahatul istimta', diperbolehkannya untuk bersenang-senang, ya, bersenang-senang dengan bil mar'ah, dengan seorang wanita, bersenang-senang dengan seorang wanita, ya. Makanya kalau dengan laki-laki bukan pernikahan itu, ya, laki-laki sama laki-laki itu kan LGBT, homoseksual. Perempuan sama perempuan itu lesbian, itu nggak boleh, ya. Adalah itu liwat atau sihak, itu bukan termasuk an-nikah. Jadi ibahatul istimta' bil mar'ah, diperbolehkannya seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang wanita. Bentuknya apa? Senang-senang tersebut bil wata', hubungan intim. Hubungan intim. Ya, hubungan badan. Jima. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, hubungan intim kamu dengan istri kamu itu dinilai sedekah. Itu adalah ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ikatan suci pernikahan, maka itu tidak bernilai ibadah, bahkan dosa, ya. Kalau dia melaksanakannya sebelum dia menikah, dia masih bujang, maka dicambuk. Tapi kalau dia sudah menikah, maka akan dirajam. Bil wata', yaitu dengan hubungan intim. Wal mubasyarah, menyentuh, pegang-pegang sama istrinya, megang suaminya, itu bernilai ibadah, dan itulah pernikahan. Diperbolehkannya menyentuh. Sebelum dia menikah haram hukumnya, maksiat, tapi setelah menikah itu nilainya ibadah. Wat takbil, mencium, ya. Ini juga bernilai ibadah. Diperbolehkan mencium dengan suaminya, dengan istrinya. Wadzam, juga memeluk. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Dengan syarat apa? Idza kanatil mar'ah, jika perempuan tersebut ghairu mahram. Kalau perempuan tersebut yang mau dinikahin itu adalah bukan mahramnya. Ya, nanti akan kita bahas mahram itu siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahin. Ya, jadi dia halal untuk dinikahin. Ya, bukan keponakannya, bukan adiknya, ya, bukan bibiknya, dan lain sebagainya. Baik mahram itu karena nasab, ya, karena nasab itu ya karena hubungan nasab, hubungan darah, ya, adiknya atau kakaknya atau bibiknya atau neneknya, ya nggak mungkin sama neneknya, ya. Atau susuan, ya, atau susuan. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan tersebut itu pernah disusuin oleh ibunya dengan syarat-syarat yang menyebabkan susuan tersebut itu menjadikan dia mahram. Nanti akan kita bahas, ya. Misalnya ada salah seorang yang berhubungan lewat Facebook atau lewat WA atau lewat apa saja gitu kan sama seorang perempuan, dan ternyata cocok. Ya, akhirnya mereka sepakat pengen menikah. Lah ketika mau nikah ternyata ketemu orang-orang bersaksi bahwasanya calon istrinya tersebut adalah pernah disusuin sama ibunya, ya.
Kemudian setelah itu dia pergi tempat yang lain jauh kerja gitu kan, kemudian terus disenangi sama laki-laki tersebut, ternyata itu adalah kakak susuannya, maka haram, tidak boleh. Musyaharah atau karena musyaharah karena pernikahan. Mahram karena pernikahan ya contohnya apa? Contohnya adik ipar, kakak ipar ya, meskipun lebih cantik ya karena itu adalah iparnya, tidak boleh menyatukan dua saudari dalam satu pernikahan. Atau juga mungkin keponakan dari si perempuan tersebut. Ya. Ini adalah ta'rif dari nikah secara syar'i. Kemudian ikhwan akhwat fillah, selanjutnya adalah masyru'iyah, disyariatkannya pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, perempuan-perempuan yang masih sendiri, yang masih jomblo. Jadi akhwat-akhwat yang masih jomblo itu disebutkan dalam Al-Qur'an ayam. Wahai mbak ayam-ayam, maksudnya ayam itu bukan pitik ya, tapi ayam di sini adalah mereka yang masih jomblo. Nikahkanlah mereka yang masih sendirian, jomblo-jomblo ya, di antara kalian, was-shalikhina min ibadikum, dan juga budak-budak laki-laki perempuan yang layak untuk menikah, yang saleh, yang layak untuk menikah. Ini berarti kewajiban bagi bapak sebagai wali untuk menikahkan anak-anak perempuannya, dan kewajiban tuan menikahkan budak-budaknya laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda-pemudi atau remaja, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena dengan menikah itu akan membantu ya seseorang untuk menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, tidak liar pandangannya, wa ahsanu lil farji, dan juga untuk menjaga kemaluannya biar tidak berzina. Dan nanti maksud ba'ah di sini perlu disebutkan keterangan para ulama. Ada yang mengatakan ba'ah itu dia mampu untuk menafkahi istrinya, bahkan ada di antara ulama yang mengatakan kalau dia itu mampu untuk berjima, istilahnya itu dia zakarnya itu bisa bangun gitu ya. Mohon maaf, itu ulama mengatakan seperti itu, dia nikah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau dia mampu untuk memberikan nafkah kepada si istri, kalau mampu silahkan menikah, karena faidahnya nanti dua, dia akan menjadi orang yang bisa menundukkan pandangannya, dan dia juga akan bisa mengendalikan nafsunya. Wa man lam yastati, tapi kalau dia tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia itu siam. Fa innahu lahu wija, karena dengan siam itu akan menjadi wija, akan menjadi obat bagi dia, benteng bagi dia gitu. Maka bagi seorang laki-laki perempuan, bagi pemuda-pemudi cuma ada dua pilihan ya. Satu itu adalah menikah, atau yang kedua saum. Tidak ada pilihan yang ketiga. Makanya kepada mas-mas, mbak-mbak yang sudah siap menikah, segera menikah. Tapi kalau belum mampu, laksanakan sunnah Rasulullah SAW, perbanyak saum, perbanyak olahraga, perbanyak dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kalau jiwa ini tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, dengan menikah, memikirkan istri, memikirkan anak-anak, kerja, nafkah, maka dia akan sibuk dengan kemaksiatan. Demikian sementara, kita lanjutkan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور